Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi bahan alam bahari dan ekstraksi simplicia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Yulia Widayanti beserta Khofifah Nurul Aini dan Arumaya Anggreni. Teman-teman pasti belum tahu kan bagaimana sih klasifikasi bahan alam bahari dan apa itu ekstraksi simplicia? Jadi, pada video kali ini kita akan membahasnya ya teman-teman. Selamat menonton. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bahan alam bahari. Bahan alam bahari adalah bagian dari ilmu farmasi yang mempelajari bahan-bahan asal laut untuk penggunaan sebagai makanan dan minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Penggolongan senyawa bahan alam yang pertama berdasarkan struktur kimia. Penggolongan berdasarkan struktur kimia ini terdiri dari senyawa alifatik atau non-alifatik rantai terbuka. Senyawa alifatik itu sendiri adalah senyawa yang tidak ada gugus fenil, biasa berupa siklik atau non-siklik, yang termasuk dalam golongan satu ini ada asam lemak, gula, dan sebagian besar asam amino. Yang kedua ada senyawa asiklik dan sikloalifatik. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu terpenoid, steroid, dan beberapa alkaloid. Kemudian yang ketiga ada senyawa aromatik atau benzoat. Nah, senyawa aromatik ini sendiri adalah senyawa siklik yang memiliki ikatan ganda. Biasanya ada cincin benzennya. Yang tergolong dalam senyawa aromatik atau benzoat ini ada fenol, quinon, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada senyawa heterosiklik. Heterosiklik ini senyawa kimia yang mempunyai struktur cincin yang mengandung atom selain karbon. Contohnya adalah alkaloid, flavanoid, dan basa nukleat. Kelemahan penggolongan berdasarkan sistem ini adalah memungkinkan suatu senyawa tergolong ke dalam lebih dari satu kategori. Contohnya di sini ada struktur geraniol dan parnesol. Geraniol ini biasanya terkandung dalam serai wangi, sedangkan parnesol biasanya terkandung pada bunga karang atau alga. Nah, kedua senyawa ini termasuk dalam alifatik rantai terbuka. Sedang pada timol itu termasuk dalam golongan 3 karena timol ini senyawa aromatik. Namun ketiganya, karena pertimbangan biogenetik, senyawa-senyawa tersebut tergolong pada kelas 2, yaitu termasuk asiklik. Penggolongan yang kedua berdasarkan aktivitas farmakologi. Nah, farmakologi ini sendiri merupakan ilmu yang mempelajari obat dan cara kerja pada sistem biologis. Jadi digolongkan berdasarkan manfaat dari bahan alam itu sendiri. Nah, penggolongan berdasarkan aktivitas farmakologi ini diantaranya yang pertama ada hormon. Contohnya adalah ekstraksi dari tumbuhan rumput laut atau gagang coklat yang menimbulkan rangsangan yang serupa dengan fitohormon yang diproduksi oleh tanaman itu sendiri. Yang kedua ada vitamin. Contohnya pada rumput laut yang mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E, serta vitamin K. Yang kedua ada antibiotik. Misalkan pada alga coklat yang mengandung etil asetat yang dimanfaatkan sebagai antioksidan. Yang kedua ada mycotoxin. Nah, mycotoxin ini sendiri adalah toksin atau racun yang dihasilkan oleh jamur. Misalnya aurantosit yang diisolasi dari spons Silihuarispongia japonica. Aurantosit ini menunjukkan aktivitas sebagai anti jamur terhadap Aspergillus fumigatus dan Candida albicans. Kelemahan dari penggolongan cara ini adalah kebanyakan senyawa yang tergolong dalam satu grup memiliki perbedaan dalam struktur kimia dan jalur biogenesisnya, sehingga perlu ada kajian selanjutnya pengaruh struktur kimia terhadap aktivitas farmakologi itu sendiri. Yang ketiga ada penggolongan berdasarkan taksonomi. Penggolongan ini didasarkan pada taksonomi tanaman. Ada beberapa metabolit tertentu yang spesifik pada beberapa tanaman. Salah satu contohnya adalah alkaloid dan terpen yang diisolasi dari spesies, genus, dan famili tertentu. Di dalam tumbuhan,
metabolit akhir disimpan di dalam tubuh pohon atau bagian lainnya. Nah, pengertian dari alkaloid itu sendiri adalah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat di tumbuhan. Sedangkan pengertian dari terpen itu sendiri adalah terpenoid menyusun banyak minyak atsiri yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kandungan minyak atsiri ini mempengaruhi penggunaan produk rempah-rempah, baik sebagai bumbu, sebagai pewangian, serta sebagai bahan pengobatan dan kesehatan. Nah, contohnya di sini terpen itu ada bata laut dan karang lunak. Sementara pada alkaloid ada pada rumput laut. Dengan penggolongan ini, senyawa yang spesifik tersebut bisa dijadikan sebagai penanda untuk tanaman tersebut dan untuk mengetahui evolusi dan taksonomi dari suatu tanaman. Dengan adanya penggabungan oksidatif dari beberapa alkaloid, sehingga semua alkaloid yang mempunyai struktur merupakan kandungan spesifikasi dari genus dan suku tanaman, seperti alkaloid ergot, alkaloid iboga, dan alkaloid menispermaceae. Selanjutnya yaitu penggolongan berdasarkan jalur biosintesis. Terdapat 3 jalur utama biosintesis pada tanaman. Di antaranya, yang pertama yaitu jalur asam mevalonat. Berdasarkan jalur ini, terbentuk unit peril yang akan membentuk terpenoid, steroid, dan karotenoid. Kemudian yang kedua yaitu jalur asam skimat. Berasal dari pembentukan asam amino yang kemudian terbentuk senyawa. Dan yang ketiga yaitu jalur asetat malonat. Dari jalur ini bisa terbentuk poliketida dan asam lemak. Nah, kelemahan dari penggolongan ini adalah belum semua zat diketahui jalur biosintesisnya. Namun, dengan diketahuinya jalur biosintesis ini bisa dipergunakan untuk memperbanyak senyawa tersebut baik secara kimia atau dengan bioteknologi. Penggolongan selanjutnya yaitu penggolongan berdasarkan alfabet. Pada beberapa farmakop dan kamus tanaman, Simplicia diklasifikasikan berdasarkan abjad baik dari nama latinnya atau nama dalam bahasa Inggris, seperti dalam nama Indian, farmakop, British herbal, dan lain-lain. Penggolongan berdasar ini memudahkan dalam pencarian berdasarkan asal tanaman atau Simplicia. Namun, kelemahannya yaitu menyulitkan untuk pencarian obat berdasarkan khasiat dan kandungan kimianya. Penggolongan berikutnya yaitu berdasarkan morfologi. Pada penggolongan ini didasarkan kepada karakteristik morfologi tanaman itu sendiri atau bagian tanaman mana yang digunakan sebagai obat. Nah, contoh klasifikasinya seperti rizome atau biakar, seperti kurkuma, siniber, languatis, dan yang berdasarkan daun yaitu digitalis, pisidium. Next, untuk materi yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat Simplicia dari tanaman sekitar. Nah, pengertian dari Simplicia adalah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia ini tersendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Simplicia hewani, Simplicia nabati, dan Simplicia mineral. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Simplicia nabati. Simplicia nabati adalah Simplicia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman atau isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan sengaja dikeluarkan dari selnya, atau gabungan antara ketiganya. Next, untuk selanjutnya adalah Simplicia dari tanaman itu dapat terdiri dari bagian-bagian tanaman itu. Di antaranya ada dari rimpang atau empon-empon, ada Simplicia akar, Simplicia biji, Simplicia daun, serta Simplicia batang. Pembahasan yang terakhir, kita akan membuat Simplicia tanaman.
Jadi, cara membuatnya itu, bagian-bagian tanaman yang telah disebutkan tadi diambil pada saat yang tepat agar kandungan zat berkhasiat dalam bahan tersebut itu jumlahnya banyak, kemudian dapat langsung digunakan. Sedangkan, bagian daun dapat dipanen dari tumbuhan yang banyak mendapatkan sinar matahari. Akar atau rimpang diambil saat akhir musim kemarau, sedangkan kulit batang dapat diambil saat musim penghujan. Untuk bunga, dipanen setelah atau menjelang penyerbukan, dan buah atau biji diambil saat buah telah masak. Pembahasan yang terakhir, kita akan membuat simplisia tanaman. Jadi, cara membuatnya itu, bagian-bagian tanaman yang telah disebutkan tadi diambil pada saat yang tepat agar kandungan zat berkhasiat dalam bahan tersebut itu jumlahnya banyak, kemudian dapat langsung digunakan. Sedangkan, bagian daun dapat dipanen dari tumbuhan yang banyak mendapatkan sinar matahari. Akar atau rimpang diambil saat akhir musim kemarau, sedangkan kulit batang dapat diambil saat musim penghujan. Untuk bunga, dipanen setelah atau menjelang penyerbukan, dan buah atau biji diambil saat buah telah masak. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami undur diri. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.